Guys, kembali bersama gue di channel Hui Lime Kun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim spring 2003 adalah Skip and Looper. Jadi ya di episode kemarin dimana si Mitsumi gitu kan belajar banyak gitu kan sama senseinya gitu, yang dimana sensei ini adalah bendahara OSIS gitu kan, yang dimana dia ini bener-bener tertata banget, dia ini bener-bener manajemen waktunya bener-bener bagus banget gitu kan, dan dia bener-bener tidak boleh melewatkan waktu-waktu yang terbuang gitu kan, atau kegiatan-kegiatan yang membuang waktu gitu kan. Tapi di situ dia juga belajar banyak dengan Mitsumi. Memang yaitu perlu yang namanya refreshing, perlu namanya sesuatu yang tidak boleh terlalu serius gitu kan. Nah, makanya di situ Mitsumi belum mengajarkan si sensei ini. Nah, makanya kita lihat si senpai-nya ini. Nah, makanya kita akan lihat apa yang akan terjadi di episode kali ini. Kita pun nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 5 dari Skip and Dover. Let's go. Oke, kita pun nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 5 dari Skip and Dover. Let's go. Ya, apakah Mitsumi balik karena ini latarnya desa gitu kan? Yang nggak tahu juga sih, mungkin prolog doang kali. Semuanya yang ada di bagaimana kabar? Oh, bikin bikin surat ya. Hmm, iya bikin surat ya. Hmm, hmm. Latihan kelas. Ya, menarik. Hmm. Jadi kayak model-model kelas meeting gitu. Hmm. Kayaknya model-model Mitsumi ini ya mungkin ya, model-model Mitsumi atau mungkin ya biasanya di acara-acara atau kelas meeting atau olahraga yang atau festival olahraga yang ada di sekolah tuh gak jauh dari estafet, yakin gue. Kalau gue salah ya udah gitu, tapi kalau gue bener emang udah pengalaman men, kalau nonton soal romance itu pasti kebanyakan estafet ujungnya gitu. Kita opening dulu. Oke, kita lihat Mitsumi dengan sunya, nih kan. Let's go. Su. Lagi pas banget anjir. Enggak, gua pas dia ngomong tuh bener-bener su banget sumpah. Bisa gitu loh momennya. Bahasa baru inget gitu kan. Yang pernah beragen itu kan ya kayak Ronaldo ya, bener Ronaldo banget nih Mitsumi ini. Tapi tetap ingin best the best ini. Tetap paling the best ini mah. Aoi. Nice. Oh, oke. Okay. Hmm. Oh, berarti nggak ada estafet, nggak ada. Jadi standar standar olahraga volley, basket, ya kan. Orang maco. Hmm. Tetap ya. Yuzuki tuh sempurna anjir. Perfect. Perfect, manis, cantik semua di Yuzuki loh. Semua itu pas banget lagi fotonya anjir. Ada padahal dia lari cepat loh.
Iya, Mas itu lari cepet loh. Hmm. Suzuki, Suzuki. Oh, Higashira. Semoga semoga nggak ada maksud ya. Nggak ada maksud sih ngajak biar ada Sima gitu. Kan, bener kan ada maksud sebenarnya. Walaupun kesana di komedi gitu. Untungnya nggak ada drama yang berarti gitu. Mitsumi Megashira gitu. Apa belum aja kali ya, gue nggak tahu sih. Coba kesana receh banget sih kalau Megashira cemburu cuman gara-gara Mitsumi deket sama Shima gitu. Kayak receh banget kok dramanya begitu doang. Nyata bener kan? Dia bilangnya bonus tambahan. Biar ada Shima. Lu jadi magnet doang, sumpah. Nggak suka gue. Nggak suka gue. Ada maunya gitu. Kalau Shima nggak ada, paling lu ngelutu terus bilang banyak banget anjir. Eh, banyak banget tapi banyak loh. Kunang. Oh, cewek banget. Cewek banget. Gue yakin semua cewek juga begitu sih. Kayak Yuzuki juga sama. Pasti pemikirannya begitu. Jadi nggak jadi semua cewek kayak gitu. Makanya diincar sih mau. Hmm. Jadi masih aman ya. Maksudnya belum belum gimana gimana gitu. Ayo lo. Wah, gue pengen tahu. Ya kan, BT udah mulai BT. Kamu nggak mau gue kalau cuma lu doang, nggak mau gue. Hmm. Oh, 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 no, jatuh. Oh enggak, gue pikir jatuh. Oh, kamu, oh galak, ngajak berantem dong. Anjir, nggak didengar dong, nggak didengar dong. Ah, tapi kayak oh ada yang bela. Nice, nice. Berkat keberanian Mitsumi juga sih. Yes go, yes go, keluarkan kami ha. Buku balas dendam jiwa. Di dalam bukunya berisikan semua nama orang yang creepy banget anjir. Jangan bilang Death Note. Jangan bilang buku Death Note. Death Note book. Death Note book. Jangan Mitsumi enggak jangan kasihan anjir. Masa Mitsumi ditulis anjir. Lagian buku balas dendam aja. Apa coba?
Tidak. Betul banget sumpah Mitsumi. Eh, eh, ya itu selain ya selain detailnya Mitsumi, memang Mitsumi itu orang itu stay positif, bener-bener vibes positif itu tinggi. Orang akan melihat Sumi Sumi pasti ingin berteman gitu kan, orang yang akan melihat Sumi itu pasti akan baik-baik saja gitu. Dari deket the best Yuzuki emang. hmm, Jujur gue kaget ya ketika di kecilnya Mega Shira tuh agak agak gemuk bro. Mhm. Aku suka. Iya. Ah, iya makanya ada bener ya gitu. Jadi Gashira itu walaupun ketus, ngomong ngomongnya nggak dipikir ya kan, tapi nggak pernah bohong. Hmm, iya. Oh damn. Wah gila musiknya, musiknya men, musiknya enak banget sih. Hmm. Iya iya kasih. Eh. Itu di belakang. Ah. Hmm. Arigato, arigato. Come on. Oh Ganbare. Oh my god. Kan arigato. Jadi 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 sekarang stigmanya atau pandangan Ega Shira ke Sima cuman ya kalau gue disemangatin Sima gue bonus, gue seneng gitu. Wah gila sih, Yuzuki tetap better. Ulu ulu. Sumpah kayak laki, sumpah kayak laki ya. Kayak apa ya? Iya kayak pemain sumo, kayak pemain sumo. Kayak siapa? Siapa ya? Kayak siapa ya? Hmm, merasa Arima. Nah, better. Ini baru better. Ini baru better. Ini baru better. Cantiknya tidak mengalah apa? Cantiknya tidak kalah dengan si Yuzuki. Hmm. Kayaknya menang sih. Kayaknya menang sih kayaknya sih. Kayak gue yakin menang sih. Wangi banget. Kayak menang sih. Mulus.
Kok nggak dipukul, Mbak? Kok nggak dipukul? Asupan elektrolit. Nice banget. Ada Sima ya? Iya, kayaknya ada Sima deh. Sima ikut nggak ya? Hmm, let's go. Yang dari Sima, yang dari Simanya doang, iya. Mm-mm. Iyalah, ayo lo, ayo lo. Gimana perasaan Mitsumi gitu kan? Oke. Okay. Masukin. 3 point. Nice. Oh iya, ya Yamada ya? Namanya Yamada ya? Oh iya, berarti yang nama Yamada banyak ya? Udah dapat 5 gue. Dapat 5 sendiri gue Yamada. Iyalah. Mm-mm. Sima tuh berkarismatik, bener-bener berkarismatik dia. Asik. Mhm. Mm-mm. Oh, damn. Oh, langsung. Gue pengen dong digituin. Wah, rame banget dong. Oh, masih pakai kostum malaikat dong. Lucu banget emang yang pada. Mitsumi sama Shima tuh udah nggak bisa diganggu, men. Udah best lah pokoknya mereka itu. Makanya gue pengen jadi cosplay Yamada aja udah gue rela sumpah. Biar gue disemangatin sama Yuzuki. Oh no, Kanechika no. Gak pula. Go, goblok aja. Ini orang kayaknya ada aja gitu loh. Hmm. Orang 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 jadi pemain pengganti nungguin gitu untuk di giliran gitu untuk panggil. Jadi gabutnya gabut dagang gue. Gak kepikiran gue. Oh, tetap ya. Yang disinggung Sima gitu. Ya, tetap yang disinggung Sima ya. Ya, Sima tuh humble, bener-bener the best lah. Humble, karismatik, dewasa. Humble-nya itu tuh nggak ketolongan menurut gue sih. Oh, kalah, kalah kah? Buset, kelas 15. Uh,
Buset. Iya, curang banget ya. Jadi incer dia. Iya. Hmm. Uh, nice. Oke, gak bisa lah. Come on. Nice. Nice. Oh, 17. Berarti emang dan Mitsumi masih nggak menyerah juga. Mm-mm. Mm-mm, bener. Ketahuan kan. Ketahuan kan. Mm-mm. Mm-mm. Gambare. Yes. Masukin ayam. Hal yang tidak sih memiliki. Bener banget. Bener banget. Ya, mereka tuh saling melengkapin, men. Gila episode ini awesome banget. Ya, gue happy sih, gue happy banget sama episode ini gitu kan. Jadi ya gue udah nggak ini ya, untuk saat ini gue nggak begitu yang gimana gimana sama Ega Sira gitu. Jadi kita udah ngerti gitu, kalau Ega Sira juga di masa kecil juga punya sesuatu yang buruk juga gitu kan, perlakuan yang buruk juga gitu kan, gimana dia merasa minder. Dan gue ternyata kaget juga kalau misalkan ternyata badannya tuh gede juga gitu ketika waktu kecil gitu kan. Dan itulah yang membuat dia tuh tetap menjaga makanannya agar dia bisa menjaga tubuhnya gitu kan. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah dia tuh iri sama Mitsumi gitu kan, karena bisa deket sama Shima gitu kan. Dan Egashira akhirnya sadar kalau kekurangan yang berada pada diri Shima itu memang dilengkapi oleh Mitsumi. Udah seru banget sih lagunya, enak banget ya. Enak banget lagunya. Ya sebenarnya ini sih, gue pengen tahu sih apakah dia nih si si Ega Siri ini apakah benar-benar konsisten nanti untuk tetap apa namanya gini. Gue ngeliatnya Ega Siri tuh kayak secret amirnya si siapa namanya si Sima gitu. Jadi hanya mengagumi tapi dari jauh gitu kan. Jadi apakah tetap seperti itu
atau nanti dia sudah nanti di pertengahan gitu dia bakal menanam rasa dendamnya gitu kan kepada Mitsumi secara mendadak gitu kan, dan akhirnya dia berusaha menjatuhkan agar dia tidak bisa atau menjauhkan Mitsumi dari Shima gitu. Apakah seperti itu? Gue yakin sebenarnya itu bisa terjadi kalau memang ceritanya memang dibuat seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata ya udahlah, memang kita udah ngelihat siapa namanya Egashira udah respect ya kan sama Mitsumi, dan ngelihat gue udah cukup kok untuk mengagumi Shima dari jauh gitu kan. Toh juga emang gue mungkin belum layak untuk dapetin Shima gitu kan, atau mungkin gue belum waktunya untuk bisa deket sama milikin Shima gitu. Tapi setidaknya gue bisa ngerasain, atau gue bisa setidaknya bisa ngobrol banyak gitu kan, deket juga gitu kan sama Shima gitu, sama seperti teman-teman yang lain gitu kan. Jadi itu mengagumi dari jauh gitu, yang memang di prinsip atau yang diterapkan sama si Egashira gitu ya, gitu sih. Jadi awalnya tadi gue sempet yang agak gimana gitu sama Egashira, tapi ya gue sedikit respect sekarang sih. Tapi gue nggak tahu, gue takutnya mode-mode kayak gini nih, gue langsung inget Ichigo men. Ichigo dari In the Franxx, gue inget banget itu kan. Gue sendiri lah, dari episode 2 sampai episode 7 kita lihat dia mulai menerima Zeruto. Tapi ketika lu tahu kalau misalkan ternyata Zeruto adalah monster dan ingin memakan si hero, itu dari episode 12 sampai episode 14 Ichigo jadi public enemy gitu, dan dimana dia mencoba untuk mendapatkan kiss-nya dari hero gitu kan, dan orang-orang benci sama Ichigo gitu. Baru episode 15 jadi titik balik kalau misalkan Ichigo harus benar-benar ikhlas, dipaksa ikhlas gitu kan, karena isi hatinya atau isi hati yang dipikirkan oleh hero itu cuma Zeruto aja gitu. Nah itu gue takutnya seperti itu juga gitu, yang apa yang dirasakan oleh nanti Egashira Mitsumi gitu kan. Jadi karena dirasa gue tuh udah bener-bener pengen banget deketin Shima gitu, atau gue pengen banget milikin Shima gitu, tapi kok orang kayak lu tuh kok bisa deket sama Shima gitu, kayak gitu. Gue takutnya kambuh gitu atau kumat gitu, gue takutnya seperti itu sih. Semoga aja sih enggak sih, semoga aja enggak sih. Jadi gue berharap semoga cerita ini tetap wholesome gitu kan, dan dramanya tuh dicari yang tempat lain aja gitu. Jadi dramanya itu jangan muter-muter ke Egashira sama Mitsumi aja gitu kan. Jadi gue berharap semoga ada yang lebih serius dari ini gitu, entah Shimanya, entah dari bibinya mungkin ya kan, atau mungkin dari mungkin ada clash nanti Mitsumi dengan siapa gitu kan. Gue takutnya itu doang sih, takutnya ada clash aja sih, entah clash anak Egashira atau clash sama Shima mungkin, atau mungkin clash sama sahabatnya ya kan, atau mungkin sahabatnya udah sukses duluan gitu di mana. Pokoknya gue berharap semoga masalahnya drama itu lebih dari sekedar Egashira sama Mitsumi, itu aja sih. Jadi gue anggap Egashira sama Mitsumi itu cuma bumbu-bumbu kecil yang dirasakan romance di sekolah aja gitu kan. Jadi memang pasti seorang yang mengagumi dari jauh itu memang sangat sulit men, dan itu bener-bener banyak kok orang yang ngerasain seperti itu kan. Salah satunya gue gitu kan, dimana ya gue sadar kalau gue kan bukan siapa-siapa, dan gue juga bukan orang yang not good looking gitu kan. Tapi ketika dia butuh gue, ya gue pasti bakal setengah hati gitu kan untuk membantu dia gitu kan, tanpa mengharap sesuatu apapun gitu kan, seperti itu. Jadi makanya biarkan mengalir aja gitu kan, dan akhirnya ketika gue kasih bantuan juga dia makin nyaman sama gue gitu kan. Tapi ya itu, yang namanya jodoh emang gak kemana man. Jadi jodohnya bukan gue, tetap bukan, jodohnya orang lain gitu kan. Jadi makanya ya udah, kita emang dari awal emang terlalu berharap aja sih sama orang yang kita sayang gitu kan. Tapi ya itu, memang itulah yang harus diterima, harus menerima kenyataan gitu kan. Memang realita itu tidak semanis yang dibayangkan gitu. Iya benar, realita itu tidak semanis dibayangkan gitu kan. Jadi hidup itu tidak seindah di anime kalau kata teman gua gitu kan, atau kata di teman-teman di komentar gitu kan, seperti itu. Itu dari gua. Yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira anime super apa lagi, atau konten anime ya yang kalian suka bahas. Coba ku suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja, muncul notifikasi agar lu tidak beri gua. Dan sampai jumpa lagi resume gue selanjutnya.